Halo, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi anak-anak ibu. Ketemu lagi bersama saya, Ibu Epi, pada pertemuan ke-7. Harapan ibu, anak-anak tetap semangat belajar di rumah, selalu mengerjakan tugas dengan baik agar nilainya juga nanti bakalan baik. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada pokok bahasan kali ini, yaitu pada bab 6, kita akan membahas mengenai pasar monopoli. Adapun kompetensi dasar pada pokok bahasan kali ini yaitu ada dua, yaitu yang pertama 3.6 mendeskripsikan pasar monopoli, monopolistik dan oligopoli. Lalu yang kedua yaitu 4.6 yaitu menentukan ciri-ciri pasar monopoli, monopolistik dan oligopoli. Nah, pada bagian A kita akan membahas pasar monopoli. Nah, jadi anak-anak ibu, pada bahasan ini kita hanya membahas mengenai pasar monopoli. Anak-anak ibu juga pasti pernah bermain monopoli. Nah, kalau anak-anak ibu tahu atau pernah bermain pasar monopoli, maka kali ini kita akan belajar apa itu pasar monopoli. Nah, bagian pertama, pengertian pasar monopoli. Nah, istilah pasar monopoli, nah kita bahas dulu ya, dari mana sih berasalnya pasar monopoli? Nah, pasar monopoli itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya yang pertama monos dan polein. Monos berarti satu dan ploin artinya menjual. Jadi pasar monopoli itu apa, Bu? Nah, pasar monopoli adalah satu atau suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai penentu harga. Nah, penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual, atau kalau dalam bahasanya sering disebut sebagai monopolis. Lalu pada bagian kedua, kita akan membahas mengenai monopoli yang tidak dilarang. Nah, anak-anak ibu, monopoli yang tidak dilarang adalah monopoli yang dilakukan oleh negara yang ditujukan untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Artinya, monopoli ini dilakukan oleh negara untuk memenuhi atau untuk diproduksi hanya untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Siapa itu hajat hidup orang banyak? Yaitu masyarakat Indonesia. Nah, ada dua jenis monopoli yang tidak dilarang. Yang pertama ada monopoli by nature dan yang kedua adalah monopoli by lisensi. Nah, jenis monopoli yang pertama tadi adalah monopoli by nature, yaitu monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung iklim dan lingkungan tertentu. Lalu monopoli yang kedua yang tidak dilarang yaitu monopoli by lisensi, yaitu monopoli yang terjadi karena telah mendapatkan izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Anak-anak ibu, saya akan memberikan satu contoh perusahaan monopoli, yaitu PLN. Apa itu PLN? PLN itu yaitu perusahaan listrik negara yang selama ini kita pakai untuk menghidupkan lampu, menghidupkan kulkas, televisi. Nah, itu semua kita menggunakan yang namanya listrik. Nah, salah satu pasar monopoli yang ada di Indonesia yaitu PLN atau perusahaan listrik negara. Ketiga, kita akan membahas mengenai ciri-ciri pasar monopoli. Nah, adapun ciri-ciri pasar monopoli diantaranya adalah yang pertama, hanya ada satu pihak penjual ataupun perusahaan yang bertindak dan memiliki kuasa untuk mengambil keputusan harga. Lalu yang kedua, tidak ada satupun pihak yang mampu menyaingi perusahaan tersebut. Tadi Ibu sudah jelaskan,
Salah satu contoh perusahaan monopoli adalah PLN atau perusahaan listrik negara. Belum ada pesaingnya. Belum ada yang namanya perusahaan listrik swasta. Masih hanya ada satu, yaitu perusahaan listrik negara. Berarti apa? Tidak ada satupun pihak yang mampu menyaingi perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, kekuatan perusahaan yang memonopoli ditopang oleh dukungan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Jadi perusahaan monopoli itu ditopang dan didukung oleh undang-undang dan kebijakan daripada pemerintah. Lalu ciri yang keempat yaitu jenis produk yang sejenis atau semacam, tidak ada barang pengganti yang menyerupai. Ya seperti yang saya bilang tadi, belum ada perusahaan listrik milik swasta, masih milik pemerintah. Berarti apa? Jenis produk tersebut hanya ada satu dan tidak ada macam-macamnya, tidak ada penggantinya, tidak ada yang menyerupai. Lalu ciri yang kelima, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga atau menentukan harga jadi. Ya. Lalu ciri yang keenam, promosi produk tidak begitu diperlukan karena produk perusahaan yang memonopoli pasar pasti laku dan tidak ada pesaingnya. Pernah nggak anak ibu lihat promosi tentang PLN? Tidak ada nak. Kenapa? Karena walaupun dia tidak dipromosikan, semua masyarakat menggunakan listrik. Jadi nggak perlu dipromosikan juga pasti digunakan oleh masyarakat dan pasti laku. Lalu ciri yang ketujuh, sering sekali menimbulkan kerugian bagi konsumen ketika harga suatu produk tinggi dan tidak sesuai dengan produk yang mereka beli. Salah satu contohnya, misalnya harga listrik naik, mau naik gitu kan. Jadi masyarakat nggak bisa komplain, nggak bisa marah-marah, nggak bisa mau beralih ke produk lain. Karena apa? Memang tidak ada. Mau naik atau mau turun, tetap kita membeli yang namanya listrik, tenaga listrik, ya. Lalu yang kedelapan, tidak jarang konsumen merasa tertekan karena tidak dapat pindah ke tempat yang lain, ya, nggak bisa pindah karena hanya satu. Lalu pada bagian 4 kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar monopoli. Nah, pasar monopoli terbentuk dikarenakan beberapa faktor, yaitu antara lain yang pertama, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan monopoli memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dapat dicari dan dimiliki oleh perusahaan lain. Lalu yang kedua, perusahaan monopoli memiliki banyak dana, dengan itulah mereka mampu menikmati skala perekonomian bahkan hingga tingkat tertinggi. Lalu yang ketiga, perusahaan monopoli mendapatkan perlindungan dari pemerintah melalui undang-undang sehingga praktik monopoli bisa bergerak leluasa. Bagian 5 kita akan membahas mengenai jenis-jenis pasar monopoli. Nah, berdasarkan penyebabnya ada beberapa jenis pasar monopoli. Di antaranya yang pertama yaitu monopoli alamiah atau monopoli murni. Nah, biasa ini muncul karena secara alami dan disebabkan oleh sesuatu yang alami pula nak. Nah contohnya misalnya tanah yang subur atau memiliki iklim yang sejuk atau cocok untuk segala jenis makhluk hidup atau memiliki sumber tambang yang baik. Nah anak ibu contohnya misalnya daerah Papua itu terkenal dengan monopoli di bidang tambang emas. Di Tulung Agung memiliki tambang marmer. Di Kalimantan terkenal dengan rotannya. Di Batu terkenal dengan apelnya. Nah, itu dia contoh-contohnya. Lalu yang kedua, monopoli masyarakat. Nah, monopoli jenis ini dapat terjadi bergantung dengan keadaan masyarakat. Nah, contohnya anak-anak ibu pernah dengar yang namanya sepatu buatan Cibaduyut. Nah, ini memiliki kualitas yang baik, enak dipakai dan elastis dan sebagainya. Hal tersebut membuat masyarakat menaruh kepercayaan pada produk tersebut sehingga produk tersebut akan memonopoli semua produk sendal yang ada. Lalu yang ketiga yaitu monopoli undang-undang. Nah, monopoli ini terjadi dan dapat terbentuk disebabkan adanya dukungan atau kebijakan pemerintah. Nah, adapun beberapa contoh
monopoli undang-undang ini yang pertama adalah monopoli negara. Nah, monopoli negara ini muncul dengan alasan untuk melindungi aset-aset berharga dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Contohnya, monopoli negara ini PAM atau PDAM. Apa itu PDAM, Bu? PDAM itu adalah perusahaan dagang air minum, ya. Lalu yang kedua PLN, perusahaan listrik negara, ya. Lalu yang kedua, monopoli undang-undang ini, monopoli undang-undang, yaitu hak cipta. Hak cipta merupakan sebuah perlindungan yang diberikan kepada seseorang yang berbakat dan memiliki sebuah karya atau produk yang berguna bagi orang banyak. Nah, hak cipta diberikan di beberapa bidang, Nak. Ya, antara lain misalnya ilmu pengetahuan, kesusastraan, kesenian, dan yang lainnya. Nah, hak cipta ini memiliki masa berlaku, Nak, yakni untuk buku sampai dengan 50 tahun sesudah penulisnya meninggal. Untuk program komputer, hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pencipta program menerima hak tersebut. Nah, hak inilah yang membuat karya seseorang tidak akan diciplak, ya, atau dicontek atau diperbanyak oleh pihak lain tanpa izin dari pihak yang terkait. Lalu bentuk monopoli undang-undang yang ketiga yaitu hak paten. Nah, apa pula hak paten ini, Bu? Hak ini merupakan hak khusus yang diberikan kepada para penentu sebuah teknologi terbaru, baik berbentuk proses produksi, hasil produksi, ataupun penyempurnaan dari dua hal tersebut. Nah, contohnya hak perlindungan yang dimiliki oleh perusahaan Microsoft atas teknologi softwarenya. Nah, itu diberikan hak paten. Lalu yang keempat yaitu hak merek. Hak merek adalah suatu hak yang diberikan untuk memberikan tanda atau nama kepada suatu produk, baik barang, jasa, dengan tujuan untuk membedakan dirinya dengan merek lainnya. Nah, hak merek biasanya diberikan ketika suatu merek telah mendaftarkan dirinya ke Direktorat Jenderal Paten, Merek, dan Hak Cipta. Nah, demikianlah hak merek tersebut tidak boleh ditiru oleh pihak lainnya. Lalu kita kembali lagi ke jenis monopoli yang keempat, yaitu monopoli karena kemampuan efisiensi. Nah, efisiensi ini di sini diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memproduksi suatu produk yang bagus dengan dana yang rendah. Hal tersebut akan membuat perusahaan ini memonopoli pasar. Lalu yang kelima yaitu monopoli karena penguasaan bahan baku. Suatu perusahaan yang memiliki sumber daya atau bahan baku sendiri akan mengalami perkembangan pesat. Selain bisa menjadi importir bagi perusahaan lain, perusahaan ini juga dapat memproduksi dengan dana yang lebih murah sebab dapat menggunakan bahan baku milik sendiri. Nah, perusahaan ini akan sulit disaingi oleh perusahaan lain. Lalu monopoli yang keenam, monopoli karena penguasaan teknologi dan tenaga ahli. Nah, teknologi dan tenaga ahli merupakan aset penting bagi suatu perusahaan sebab dengan dua aspek tersebut proses produksi akan berlangsung secara maksimal dan efisien sehingga perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang mampu memonopoli perusahaan lainnya. Lalu bagian 6 kita akan membahas mengenai kelebihan pasar monopoli. Ada 5 kelebihan daripada pasar monopoli. Yang pertama, adanya keinginan mempertahankan monopoli dan takut akan tergeser oleh pihak pesaing. Lalu yang kedua, peluang terjadinya pertentangan itu sangat kecil, sangat minimal ya. Lalu yang ketiga, dalam pasar biasanya dilakukan penelitian dan pengembangan produk karena adanya izin dari pihak yang memonopoli. Lalu yang keempat, untuk memonopoli yang berbentuk hak cipta, hak paten, dan hak merek akan membuat orang terapresiasi ya.
Lalu yang kelima, kualitas produk pasti selalu terjaga. Kalau tadi kita membahas kelebihan pasar monopoli, sekarang kita akan membahas mengenai kelemahan pasar monopoli ya. Ada juga kelemahan daripada pasar monopoli. Yang pertama, penyimpangan alokasi sumber daya. Penyalahgunaan alokasi sumber daya bisa saja dilakukan mengingat kekuatan monopoli yang dimiliki ya nak ya. Perusahaan monopoli bisa dengan sengaja membatasi produksinya atau tingkat outputnya untuk menghasilkan laba. Hal tersebut dilakukan dengan cara menetapkan harga yang tinggi ketika permintaan atas barang meningkat, namun tidak disertai dengan cukupnya persediaan barang sehingga mendorong kenaikan harga. Lalu yang kedua, adanya ketidakadilan dan kesenjangan dalam pembagian pendapat. Nah, kekuatan yang dimiliki oleh seorang monopolis bisa digunakan untuk mempengaruhi harga untuk mendapatkan keuntungan di atas normal dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu yang ketiga, mengurangi kesejahteraan konsumen ya. Dengan adanya peningkatan harga mulai dari strategi monopolis, konsumen harus membayar dengan harga di atas dan tidak wajar ya, sehingga dapat menurunkan kesejahteraan konsumen. Lalu yang keempat, adanya eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja. Dan yang keenam, memburuknya kondisi makroekonomi nasional. Dan yang terakhir yaitu memburuknya kondisi perekonomian dunia. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Besar harapan ibu, anak-anak ibu tetap semangat belajar di rumah, mengerjakan tugas dengan baik, supaya nanti nilai yang kamu dapat juga baik pula. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Salam sejahtera buat kita semua.